Satu lagi langkah politik Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit Prabowo yang layak diacungi jempol. Berarti sudah 2 jempol. 1 jempol saat mengumpulkan perwakilan anak presiden dari presiden pertama hingga presiden ke-8. Kendatipun perwakilannya saja, tapi relatif mewakili. Dan 1 jempol lagi kemarin Didit Prabowo berhari raya Idul Fitri ke rumah presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Seharusnya Megawati yang mewakili anak Presiden Soekarno saat dikumpulkan Mas Didit waktu itu. Tapi Megawati diwakili pula oleh adiknya Guru Soekarno Putra. Padahal dibandingkan Guru, Megawatilah yang paling sering mengutip atau mengatasnamakan Soekarno. Megawati tak mau didatangkan, maunya didatangi. Mas, ada titipan pesan ya Mas? Pesan-pesan Atau mungkin dari Bu Mega ke Pak Prabowo gitu Mas? ada pesan nggak Mas untuk Pak Ada Prabowo? obrolan Mas, apa dari sama Bu Mega? Lebaran apa aja Mas? Apa silaturahmi aja apa gimana Mas? Ngobrol apa sih Mas tadi sama Ngobrol apa Bu tadi Mas? Mega? Mas, makasih Mas ya. Mas Didit, makasih Mas. Makasih Mas Didi. Tak ada yang menyangka ternyata Didit Prabowo bisa membantu sedikit banyaknya langkah-langkah politik Prabowo. Terlihat sederhana dan sepele, tapi terasa strategis, penting dan sama sekali tak terpikirkan. Langkah politik yang tak terkesan politis. Kurang hebat apa? Wah, apalagi anak Megawati bernama Puan Maharani, Ketua DPR berperiode-periode dan mantan Menko juga. Atau anak SBY bernama Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini menjadi Menko di pemerintahan Prabowo. Atau anak Jokowi bernama Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wapres. Tak ada yang terfikirkan mengumpulkan semuanya seperti halnya Mas Didit. Dan kalaupun terfikirkan, belum tentu juga semuanya mau dikumpulkan seperti halnya Mas Didit. Ekspektasi yang sangat rendah, bahkan tak ada sama sekali, membuat Didit Prabowo lebih mudah diterima semua pihak, baik sesama anak presiden yang berbeda secara politik, maupun kawan dan lawan politik dari Presiden Prabowo itu sendiri. Di luar dugaan, Mas Didit tidak saja bisa menjalankan peran itu, tapi juga mau memerankannya, tidak ikut berpolitik, menjadi politisi, memangku jabatan politik apapun, membuat Mas Didit terlihat lebih mudah berpolitik yang tak terkesan politis itu. Mendatangi kediaman Megawati berhari raya Idul Fitri, membawa pesan bapaknya, menjadi mata dan telinganya, diperankan Mas Didit dengan sangat baik tanpa berkomentar dan hanya tersenyum manis saat ditanya wartawan. Wartawan senior Bambang Harimurti pernah secara serius menambahkan jalur politik yang bisa langsung dan berpengaruh kuat kepada Presiden Prabowo, tapi seperti diremehkan wartawan senior lainnya, Uni Lubis saat podcast bareng di Total Politik. Jalur Mayor Teddy, Dasko, Hasim, dan Safri Samsudin seperti tak ada yang membantah. Tapi saat disebutkan jalur politik lewat Didit Prabowo, yang diungkapkan BHM panggilan akrab wartawan senior Bambang Harimurti seperti tak dipercaya. Padahal BHM mengungkapkan serius dan tak bercanda. Kini apa yang diungkapkan BHM itu seperti menemukan faktanya. Didit Prabowo memang termasuk jalur politik yang powerful ketimbang yang lainnya. Orang-orang yang di sekitar Pak Prabowo yang juga punya peran apa play role-nya lah ya. Katanya ada 4 yang paling powerful. Ini yang kata Tempo. Ya, Profesor Sufmi Dasko, Pak Enggak, pertama Safri, Mayor Teddy dulu, Mayor Teddy, baru Dasko. Hashim, Joyo Isumo dan Safri Samsudin. Nah, Mbak Uni dan BHM melihat relasi empat orang ini ada bermain dalam pusara kekuasaan presiden. Kalau menurut saya ada satu Pembagiannya yang nggak gimana? disebut. Ada satu yang disebut. Menurut saya yang paling powerful sebetulnya Didit. Benar nggak? Enggak ya, Tapi ini- dia nggak tapi kan cawe-cawe tidak berkaitan masalahnya. dengan kenegaraan. Ya ini konteks politik ya. Tapi konteks kenegaraan aku setuju ya. Insting politik wartawan senior Bambang Harimurti memang tak kaleng-kaleng. Ia bisa menangkap apa yang tak bisa ditangkap oleh orang lain, bahkan sekelas wartawan senior lainnya seperti Uni Lubis.
Pengamat politik pun belum ada yang menghitung Didit Prabowo sebagai orang terdekat Presiden Prabowo yang mulai terlihat pengaruhnya. Mas Didit memang mulai terlihat terus menempel bapaknya belakangan saja. Mungkin di ujung-ujung Presiden Prabowo menjabat sebagai Menhan. Orang banyak melihat faktor Mas Didit adalah kelemahan Prabowo, termasuk yang dilihat secara sadis oleh akun Fufu Fafa yang hingga saat ini tak jelas siapa pemiliknya. Tapi bisa jadi penglihatan itu salah besar. Lewat komentar saya ini, saya juga tak bermaksud membesar-besarkan peran atau pengaruh seorang Didit Prabowo yang memang sudah besar. Didit Prabowo ini harus dilihat seperti Puan Maharani yang di dalam dirinya mengalir darah orang tua dan kakek seorang presiden yang pengaruhnya sangatlah besar untuk Indonesia. Ia mendampingi Presiden Prabowo di istana menyambut tamu-tamu penting. Pada saat yang hampir bersamaan, dia berangkat ke Tengku Umar mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Ia sanggup dan tahan tak berkomentar apa-apa yang kalau saja dia berkomentar, satu republik pastilah akan mengutipnya. Ia pembawa pesan yang cakap dan sangat terpercaya. Tak banyak juga yang menyangka ternyata Prabowo dan Mas Didit bapak anak ini satu frekuensi atau hampir tak ada jarak. Dulunya keduanya terlihat berjarak. Satu berada di satu lembah, yang lainnya berada di lembah yang lain pula. Ternyata penglihatan itu salah besar. Mas Didit tidak saja pembisik yang baik, tapi juga terlihat teman berdiskusi yang hangat. Ia menjadi jembatan yang kokoh bagi kedua orang tuanya yang sempat berpisah lama. Ia terlihat sering menenteng Ibu Titik ke hadapan Pak Prabowo hanya untuk bersalaman lebih dulu di antara keduanya. Kalau Mas Didit sukses menjadi jembatan bagi kedua orang tuanya, maka bukan mustahil ia juga bisa sukses menjadi jembatan politik bagi kawan dan lawan politik bapaknya. Entahlah apakah ke depan kita akan melihat Mas Didit lebih banyak berperan atau dia tetap membatasi dirinya. Waktu yang akan menjawabnya.